Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah masih memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam khususnya. Jumpa lagi di vlog yang kedua, masih edisi membedah buku karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Di bab berikutnya, kalau kemarin kita membahas jin itu sebuah hakikat, bukan khurafat. Dan di bab berikutnya itu ada jin tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Jadi maksudnya meski tidak bisa dilihat, ya bukan berarti tidak ada gitu. Jika tidak bisa melihat jin, dijadikan dalil bahwa jin tidak ada, maka beberapa banyak sesuatu yang tidak bisa kita lihat, namun pada hakikatnya ia ada. Sebagai contoh, arus listrik tidak bisa kita lihat di kabel listrik, tetapi kita bisa tahu bahwa ia ada melalui bekas-bekasnya pada lampu atau yang lainnya. Bahkan ruh atau nyawa yang merupakan salah satu penyangga kehidupan kita, karenanya kita bisa hidup dan tanpanya kita mati. Nah, kemudian di bab berikutnya ada asal muasal penciptaan jin. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang secara pasti dan akurat menunjukkan bahwa bangsa jin diciptakan dari api. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia menciptakan jin dari nyala api. Itu ada di surat Ar-Rahman ayat 15. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan, maksud dari nyala api pada ayat di atas adalah dari nyala api yang murni. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan maksudnya adalah dari ujung jilatannya, dari ujung jilatan api itu. Jadi api murni itu ada di ujung jilatan api. Allah berfirman lagi di dalam surat Al-Hijr ayat 27, dan kami telah menciptakan para jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Lanjut ke halaman berikut. Ada di Al-Quran juga ayat surat Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam saat aku menyuruhmu? Iblis berkata, aku lebih baik darinya Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakannya dari tanah liat. Bila ada orang yang masih menyanggah, bagaimana Anda bisa menjadikan perkataan iblis sebagai dalil? Bukankah dia adalah pendusta? Jawabannya, sesungguhnya yang menjadi dalil bukan terletak pada perkataan iblis itu sendiri, tetapi pada penetapan Allah kepadanya akan hal itu, sebab Allah tidak akan menetapkan sesuatu yang batil. Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah digambarkan kepada kalian, itu tanah liat. Nah, dari sini sudah cukup ya dalil bahwa jin itu memang ada meskipun tidak terlihat, dan asal muasal penciptaan jin tersebut itu dari nyala api. Di bab berikutnya, jika bangsa jin diciptakan dari api, bagaimana bisa disiksa dengan api juga gitu? Itu kan sungguh menjadi pertanyaan yang sangat bikin penasaran ya. Jadi maksudnya, kenapa jin itu kan diciptakan dari api tetapi disiksa oleh api gitu? Masalah ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan banyak orang. Namun sekiranya mau berpikir secara jeli, niscaya mereka akan mengerti dan memahami hakikatnya. Semua orang telah tahu bahwa seorang manusia diciptakan dari tanah liat. Tetapi sekarang ia bukan lagi tanah liat.
itu asal muasalnya saja dari tanah liat. Begitupun pula dengan jin yang tercipta dari api. Sekarang mereka bukan lagi api sebagaimana yang telah diterangkan dalam banyak dalil. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Nasai dengan isnad sahihnya menurut syarat Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Ia bercerita, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat, tiba-tiba datanglah setan menghampiri beliau. Maka beliau pun membantingnya lalu mencekiknya. Kemudian beliau bersabda, sampai-sampai saya bisa merasakan dingin lidahnya pada tanganku. Berdasarkan hadis ini, jelaslah bahwa sekarang ini bangsa jin tidak berbentuk api. Sebab jika demikian, tentu Rasulullah tidak akan merasakan dinginnya lidah setan. Di antaranya juga adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya musuh Allah, iblis, datang membawa pelita dari api dan hendak melemparkan ke wajahku. Hadis ini meriwayatkan Imam Muslim dan selengkapnya akan disebutkan kemudian ya. Sebuah hadis riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, ini hadis mursal. Pada malam Isra, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat jin ifrit yang mengejar beliau sambil membawa seberkas api. Setiap kali menoleh, beliau Shallallahu alaihi wasallam selalu melihatnya. Lalu Jibril berkata kepada beliau, maukah Anda aku ajari beberapa kalimat doa? Jika Anda mengucapkannya, niscaya nyala apinya akan padam dan bahan bakarnya akan habis. Dua hadis di atas menjadi bukti bahwa jika iblis tetap berada dalam wujud apinya, tentu dia tidak membutuhkan pelita atau seberkas api. Di antaranya juga adalah ada sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut ini ya. Sesungguhnya syaitan berpindah-pindah di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Seandainya iblis masih pada wujud apinya, tentu ia akan membakar manusia. Jika ada yang mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah gangguan atau godaan syaitan, maka kami jawab, para ulama usul fikih menyepakati tidak bolehnya mengalihkan makna suatu kalimat bentuk dari maksud zohirnya. Jadi hadis ini sudah zohir ya, bahwa memang syaitan itu mengalir di aliran darah. Itu zohirnya, kalimat zohirnya, kalimat yang jelasnya. Kecuali jika ada penghubungnya. Lalu apakah di dalam hadis ini ada penghubung? Selaras dengan hal itu, bahwa manusia juga diciptakan dari tanah liat dan dia merasakan sakit tatkala dilempar dengannya. Manusia juga diciptakan dari air sperma dan ia terkadang merasa sakit jika disiksa dengan air. Hal yang lebih tepat dan lebih baik kita katakan adalah sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dengan pengetahuan ini bukan berarti kita mencoba melebihi apa yang Allah gariskan ya. Nah itulah singkat ringkasnya penjelasan jin itu. Meski tidak bisa dilihat, bukan berarti tidak ada, dan dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis juga sangat banyak. Terus asal muasal penciptaan jin itu dari nyala api, dan tadi juga sudah dijelaskan juga bagaimana wujud jin, itu sebetulnya bukan berwujud api gitu, tetapi itu hanya asal muasal penciptaannya saja. Seperti kita diciptakan dari saripati tanah. Ya ini kalau kita lihat kulit kita tidak mungkin ya, sangat berbeda sekali dengan tanah gitu. Itu hanya asal muasal penciptaannya saja. Kemudian bagaimana jin disiksa dengan api juga, padahal asal muasal penciptaannya dari api. Api dengan api yang mana mungkin bisa disiksa ya. Ya seperti kita gitu, di dalam buku ini dijelaskan. Kita juga kulit dengan kulit kalau bertabrakan ya sakit. Begitupun api ya. Walaupun mereka diciptakan dengan nyala api, tetapi nanti di neraka disiksa dengan api ya
tentu panas juga. Itu sangat berbeda karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, terus mengenai setan berpindah-pindah di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Kalau orang-orang, kalau praktisi ruqyah pasti tidak aneh ya dengan hadis ini. Sebab di lapangan itu kita menyaksikan sendiri dan pasien-pasien yang pernah diruqyah saya yakin 100% pasti mengalaminya sendiri. Bahwa ketika diruqyah itu setan-setan itu, jin-jin yang bersemayam dalam tubuh itu ada di dalam aliran darah itu terasa itu kayak semut menjalar kayak gitu. Itu tidak bisa dibohongi. Dan ternyata menurut hadis ini memang benar gitu. Tapi jika hadis ini dikatakan dikiaskan menjadi apa tuh gangguan godaan setan di dalam aliran darah aja gitu. Itu bukan zohirnya gitu. Itu bisa saja. Namun secara zohir juga memang ada gitu. Jadi kita tuh pernah mengalami, bukan pernah lagi, itu sering gitu. Tim kita tuh sering mengalami hal seperti ini. Bahwa ketika pasien diruqyah itu merasakan bahwa jin dalam aliran darahnya itu terasa seperti semut menjalar ke pindah-pindah gitu. Itu memang ada. Dan kalau ternyata memang itu wujudnya api, sudah barang tentu pasien tersebut kepanasan. Tapi memang kepanasan kayak gitu tetapi bukan karena dari jinnya, tapi karena jinnya yang panas ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, seperti itulah di vlog kedua ini. Jadi kita membahas sekaligus 3 bab ya. Yang tadi bab pertama, jin tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Barusan sudah dijawab rinciannya. Bab kedua, asal muasal penciptaan jin, itu sudah dijelaskan juga. Kemudian jika bangsa jin diciptakan dari api, bagaimana bisa jin disiksa dengan api juga? Itu bab ketiga. Nah, itu saja mungkin di vlog kedua. Bagi yang mau bertanya, silahkan bertanya saja di kolom komentar. Insya Allah selama kami bisa menjawabnya, kami akan menjawabnya. Tetapi perlu diklarifikasi sebelum itu. Banyak yang lebih berpengetahuan daripada kami. Kami hanya mencoba bereksplorasi saja, sebab masalah ruqyah juga bukan untuk ustadz saja gitu, tapi untuk kita semua. Ya, ilmu kan datang dari mana saja ya. Tidak selalu datang dari satu orang. Ya, demikian saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.